Hahaha, kataku, liontin giok ini jelas bukan liontin biasa. Wu Chen tertawa, dan dia pikir liontin giok yang dikenakan Kaisar Sun sama sekali bukan apa-apa. Sekarang tampaknya memang begitu. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba melihat bahwa wajah Sun Yan sangat salah, tadinya baik-baik saja, dan itu hanya sesaat kemudian. Itu liontin giok. Pada saat ini, Wu Chen tiba-tiba menemukan bahwa liontin giok itu seperti vampir yang membuka mulut baskom darah dan melahap saripati darah Sun Yan. Ini membuat Wu Chen takut. Jika kamu menghisapnya seperti ini, Sun Yan akan tersedot bersih cepat atau lambat. Minggirlah. Wu Chen mengepalkan tinjunya dan meninjunya. Dia memukulnya dengan keras pada liontin giok itu. Dengan suara keras, liontin giok itu terbang dan jatuh ke tanah. Sun Yan, ada apa denganmu? Wu Chenyi memeluk Sun Yan. Pada saat ini, wajah Sun Yan seputih kertas, tanpa jejak warna darah, bahkan lebih buruk dari bambu bulan sebelumnya. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen segera mengeluarkan pil dan menyuapkannya padanya. Pil yang masuk meleleh. Kekuatan pil yang menggelinding mengalir deras ke dalam tubuhnya. Setelah meminum danyao, kondisi Sun Yan segera membaik. Wu Chen bertanya, Sun Yan, bagaimana perasaanmu? Sun Yan menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Wu Chen berkata, maaf, aku menyakitimu. Tidak apa-apa. Sun Yan menatap lempengan giok dan terkejut, Wu Chen, ada apa dengan lempengan giok itu? Wu Chen mendengar ucapan itu dan tiba-tiba pupil matanya mengecil, wajahnya penuh keterkejutan. Pada saat ini, aku melihat ada cahaya cemerlang yang terus mengalir keluar dari lempengan giok itu, seperti jalan Dewa Siawan, yang cemerlang, menyilaukan, dan bersinar. Ada apa? Wu Chen dan Sun Yan sama-sama menatap liontin giok itu. Mereka sama sekali tidak berkedip. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Cahaya itu melonjak dan bersinar terus-menerus. Ketika mencapai puncaknya, tiba-tiba, cahaya itu menyinari Wu Chen dan Sun Yan. Tidak, tepatnya, cahaya itu menyinari Sun Yan. Kemudian, Wu Chen menemukan bahwa Sun Yan di tangannya terbang secara otomatis menuju lempengan batu giok. Wu Chen terkejut dan heran dengan hal aneh ini. Dia menatap Sun Yan. Pada saat ini, Sun Yan telah duduk, matanya terpejam, wajahnya damai, dan dia tampaknya telah memasuki keadaan khusus. Melihat ini, Wu Chen tampaknya memiliki beberapa pemahaman. Sekarang, tampaknya tebakan awalnya benar. Ada beberapa rahasia di lempengan batu giok ini, dan rahasia-rahasia itu telah diperoleh oleh Sun Yan, alasan mengapa pelat giok menyerap saripati darahnya mungkin untuk membangkitkan beberapa hal misterius. Melihat Sun Yan, Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa mendapatkan piring giok atau barang-barang Kaisar Sun. Itu adalah berkahnya. Tidak perlu cemburu. Segera, Wu Chen menatap bulan dan bambu lagi. Seperti Sun Yan, dia sekarang dalam keadaan diri sendiri. Dia mulai memurnikan sisa-sisa bintang. Sepertinya sudah waktunya bagiku untuk melakukan bisnisku juga. Wu Chen tidak mengganggu kedua pria itu. Dia mundur dari Fen Baoyan dan memberikan penghasilannya kepada Fen Baoyan. Sekarang dia akan memurnikan rumput roh jiuku dan menembus level kekuatan jiwanya sendiri. Baginya, dia hanya perlu meningkatkan level kekuatan jiwanya, sehingga dia dapat dengan cepat meningkatkan level alkemis, dan rumput roh 9 lagu mampu meningkatkan levelnya. Melihat ruangan itu, Wu Chen berpikir bahwa tidak aman untuk menutup di sini, jadi dia ingin pindah ke tempat yang lebih aman. Bagaimanapun, dia tidak sendirian sekarang, dan Sun Yan dan Yue Qingzu ada di sana. Jika ada yang salah dengan mereka, dia akan menyesali hidupnya. Ketika dia keluar dari ruangan, Wu Chen menemukan tempat tersembunyi dan mengatur beberapa susunan di sekelilingnya untuk memastikan tidak ada yang akan memperhatikan. Baru kemudian dia mengeluarkan rumput roh jiuku dan mulai memurnikannya untuk memperkuat kekuatan jiwanya dan berusaha untuk menembus kekuatan jiwa tingkat 8. Jika Anda ingin menembus kekuatan jiwa tingkat 8, itu bukan prestasi satu hari. Bahkan jika Anda memiliki rumput roh jiuku, itu sama saja. Itu membutuhkan waktu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tanpa disadari, sudah 5 tahun. 5 tahun mungkin bukan waktu yang singkat bagi orang biasa, tetapi bagi para praktisi, terutama mereka yang memiliki kekuatan yang kuat, itu hanya masalah menjentikkan jari. Bang! Di tempat Wu Chen tertutup,
gelombang yang kuat tiba-tiba keluar. Gelombang ini bukan gelombang kekuatan biasa, tetapi gelombang kekuatan jiwa. Gelombang kekuatan jiwa ini sangat kuat, seperti gelombang amarah, yang membuat dunia berguncang dan membuat ruang berubah secara dramatis. Kemudian, area itu benar-benar terbuka, dan seorang pria keluar dari sana. Kekuatan jiwa akhirnya mencapai level ke-8. Wu Chen melepaskan kekuatan jiwanya sendiri. Segala sesuatu dalam radius 100.000 km memiliki pemandangan panorama. Ini adalah kekuatan jiwa level 8. Setelah periode penutupan, dia akhirnya menerobos level ini. Xiao Gu, sudah berapa lama aku tertutup kali ini? Tuan telah ditutup selama 5 tahun, kata api suci Sugu. 5 tahun, Wu Chen tidak berpikir ada apa-apa tentang saat ini. Kekuatannya telah mencapai level mereka. Adalah normal baginya untuk ditutup selama 3 atau 5 tahun. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan bambu Yue Qing dan Sun Yan? Pada saat ini, Wu Chen teringat pada Yue Qingzu dan Sun Yan. Sebelum dia menutup pintu, mereka sudah memasuki tahap penutupan, tetapi lokasi mereka berbeda. Dia berada di luar, dan mereka berdua berada di divisi Baoyan. Wu Chen segera mengeluarkan Fen Baoyan, dan melihat ke dalam ruang internal Fen Baoyan. Segera, dia melihat Yue Qingzu dan Sun Yan. Pada saat ini, mereka masih dalam pengasingan tanpa ada tanda-tanda bangun. Masih tertutup, Wu Chen melirik kedua orang itu dan menatap mereka dengan serius. Mereka dalam kondisi baik sekarang. Tidak ada yang terjadi, kecuali napas mereka yang bertambah, semuanya normal. Melihat ini, Wu Chen sedikit lega. Saya khawatir prestasi mereka tidak akan kalah dengan saya ketika mereka keluar dari pintu tertutup kali ini. Wu Chen membuat prediksi dalam benaknya bahwa Yue Qingzu dan Sun Yan memiliki kualifikasi yang sangat bagus. Sekarang mereka memiliki peluang besar untuk mengembangkan kultivasi dan kekuatan mereka. Itu sudah pasti. Namun, dia tidak akan berkecil hati. Dia adalah seorang dansen dari satu generasi, dan sekarang dia telah mengalami pembaruan. Dia percaya bahwa kualifikasinya tidak akan lebih buruk daripada siapapun. Oleh karena itu, dia memiliki kepercayaan penuh pada dirinya sendiri. Prestasinya di masa depan dalam kultivasi tidak akan pernah lebih buruk daripada Sun Yan dan Yue Qing Bambo. Karena mereka berdua sudah mengerti dan Wu Chen tidak mengganggu mereka, dia pun menarik diri dari Fen Baoyan dan mengambilnya kembali. Dia ingin memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya dan kemana dia harus pergi. Ngomong-ngomong, gulungan perkamen itu. Wu Chen tiba-tiba teringat pada gulungan perkamen itu, yang bukan gulungan perkamen biasa. Setelah memeriksa Akademi Sains dan Teknologi Wanji, dia menemukan bahwa itu terkait dengan penguasa luar angkasa. Penguasa luar angkasa bukanlah orang biasa, tetapi orang yang sangat kuat di tanah dewa. Dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dia juga terkenal di ribuan eksistensi super dunia. Terlebih lagi, yang terpenting adalah bahwa jalan yang dipahami oleh penguasa luar angkasa ini bukanlah jalan umum, tetapi jalan super. Seberapa kuat jalan luar angkasa itu? Tidak mungkin dibayangkan. Yang pasti, itu adalah salah satu yang tersulit di dunia. Melihat seluruh alam semesta, saya beruntung bisa memahaminya. Semacam jalan, yang sangat sedikit, sangat sedikit. Jalan semacam ini juga merupakan jalan yang Wu Chen putuskan untuk pahami. Namun, kesulitan jalan ruang angkasa sudah pasti. Meskipun ia telah menetapkan pikirannya, sulit untuk mengatakan apakah ia akhirnya dapat memahami keberhasilan. Namun, jika ia dapat menemukan makam penguasa ruang angkasa dan memperoleh warisan penguasa ruang angkasa, ia mungkin dapat memahami desas-desus tentang jalan ruang angkasa, jadi ia berpikir, menurut perkamen yang dipajang, dapatkah ia menemukan makam penguasa ruang angkasa? Sepertinya kita harus pergi ke makam peri lagi. Makam peri, di dunia Xuan Huang, adalah area yang unik. Tidak seorang pun tahu bagaimana ia terbentuk, berapa banyak orang paling kuat di dunia yang dimakamkan di sana, atau berapa banyak makam yang ada. Gulungan perkamen ini, ketika ia pertama kali mendapatkannya, berada di luar area makam peri. Oleh karena itu, jika makam guru suci itu benar-benar kosong, maka, tidak diragukan lagi, makam itu pasti berada di area makam. Dengan pemikiran seperti itu, Wu Chen sekali lagi datang ke makam peri. Area makam peri masih ramai seperti sebelumnya.
Di tempat ini, ada berbagai macam orang kuat untuk mencari peluang dan harta karun mereka. Bagi mereka, selama mereka menemukan harta karun yang sebenarnya, itu berarti kebangkitan yang sebenarnya. Dalam sejarah, ada banyak orang seperti itu, buku aslinya itu hanya kesempatan untuk mendapatkan harta karun super, dan kemudian bangkit menjadi orang yang sangat kuat. Sejak saat itu, ia telah menjadi legenda mutlak dan pahlawan yang terkenal di dunia. Wu Chen tidak tertarik dengan makam di luar. Yang benar-benar ia pedulikan adalah makam milik penguasa luar angkasa, yang merupakan hal yang benar-benar ia minati. Ayo pergi. Petik 2. Apa yang sedang kau lakukan? Konon baru-baru ini sebuah makam besar ditemukan. Ada banyak harta karun di sana. Sayang, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau tunggu? Ayo kita pergi. Makam baru. Untuk ini, dia punya beberapa minat. Dibandingkan dengan makam di luar, makam yang baru ditemukan ini jelas lebih menarik. Karena makam di luar telah digali oleh orang-orang, dan harta karun pada dasarnya telah diambil oleh orang-orang, jadi nilainya akan sangat berkurang. Kecuali peluangnya melawan langit, mustahil untuk menemukan harta karun yang berguna sama sekali. Namun, makam yang baru ditemukan sama sekali berbeda, karena makam yang baru ditemukan memiliki nilai dan makna yang luar biasa. Ada begitu banyak harta karun di dalamnya. Terakhir kali, dia menemukan lunas, menyerapnya, dan mengubahnya menjadi tubuhnya sendiri, yang sangat meningkatkan kultivasinya, menembus alam setengah dewa dan 9 langit berat sekaligus. Sekarang, makam baru telah ditemukan. Tentu saja, dia akan pergi untuk melihat harta karun berharga apa yang mungkin dia temukan, yang belum tentu benar. Selain itu, dia punya ide lain, yaitu, jika makam ini adalah makam penguasa luar angkasa, jika dia tidak pergi, dia akan kehilangan banyak, meskipun kemungkinan ini sangat kecil, hampir nol. Dengan orang-orang ini, Wu Chen segera menemukan makam yang baru ditemukan. Ada banyak orang di sini, hampir bisa digambarkan sebagai lautan manusia. Orang-orang dari segala arah berbondong-bondong masuk ke dalam makam, semuanya ingin masuk ke dalamnya, menjelajahi harta karun di dalamnya, dan meningkatkan kultivasi serta kekuatan mereka. Wu Chen melihatnya, tanpa ragu-ragu. Dia juga masuk ke dalam makam. Ruang di dalam makam ini sangat besar dan lebar. Tidak bisa dilihat sampai ujung sekilas. Ruang itu gelap dan sangat lembab. Melihat ini, Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tampaknya ruang di dalam makam tidak terlalu bagus, jadi terlihat basah. Dalam hal ini, tidak kondusif untuk pelestarian harta karun. Secara umum, jika Anda ingin menyimpan harta karun di dalam makam, Anda harus memastikan lingkungan makam. Jika tidak, akan sulit untuk memastikan pelestarian harta karun jangka panjang, yang merupakan prinsip umum. Namun, Wu Chen tidak terlalu memikirkannya. Semakin dia melangkah masuk, semakin lembab ruang di sekitarnya. Bahkan di beberapa tempat, ada air di tanah. Air itu, dengan bau busuk, membuat orang merasa sangat mual. Sungguh sial, kupikir aku bisa menemukan beberapa harta karun di sini. Aku tidak tahu di mana bisa menemukan apapun. Jika kau melihat lingkungan luar angkasa di sini, itu tidak mendukung pelestarian harta karun. Wajar saja kalau kau tidak bisa menemukan harta karun apapun. Tapi bukankah kau bilang sebelumnya kalau ada banyak bayi di sini? Kalau bukan karena ini, aku akan masuk kemana? Ini. Aku juga mendengar dari yang lain. Ada banyak bayi di sini. Jadi tidak ada harta karun di sini. Kalau tidak ada harta karun, kenapa aku tidak masuk? Kenapa aku tidak keluar? Jangan lakukan itu. Karena kita semua sudah datang, mari kita cari saja. Mungkin akan ada harta karun di bagian terdalam kuburan. Menurutku, seharusnya tidak ada harta karun yang mudah terkikis seperti itu di sana. Petik 2. Kau benar, kita sudah datang ke sini. Jika kita tidak menemukannya, itu benar-benar sangat tidak rela. Baiklah, mari kita percepat langkah kita dan pergi ke bagian terdalam makam sesegera mungkin. Ayo pergi. Setelah mendengarkan suara orang-orang ini, Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Sekarang, pikirannya mirip dengan orang-orang ini. Karena dia sudah datang, jika dia tidak menyelidiki dengan saksama, bagaimana dia bisa berdamai? Jika dia berubah menjadi orang lain, itu juga tidak berdamai. Raungan.
Wu Chen tidak masuk terlalu dalam untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, suara gemuruh yang besar keluar dari ruang angkasa. Suara teror itu sangat melengking dan mendominasi. Itu suara yang kuat. Wu Chen mendongak dan melihat ke dalam ruang angkasa yang dalam. Suara itu, begitu kuat, pasti bukan sesuatu yang biasa. Karena penasaran, Wu Chen mengikuti sumber suara itu. Segera, dia melihat bahwa ada sesuatu yang sangat besar di ruang depan, ganas dan kuat. Cacing makam roda. Melihat benda besar ini, Wu Chen segera menyadari bahwa benda ini tidak lain adalah cacing makam roda. Namun, cacing makam roda ini, terlepas dari ukuran atau kekuatannya, lebih kuat daripada cacing makam roda lainnya, dan kekuatannya juga lebih menakutkan. Cacing rotunda ini akan menjadi dewa. Wu Chen melihat. Kekuatan cacing makam bundar ini telah melampaui alam semi-dewa biasa dan kekuatan puncak langit 9 berat. Kekuatannya sangat kuat, bahkan beberapa orang kuat yang telah memasuki daftar dewa semu belum tentu merupakan lawannya, teror super. Semua hal di dunia memiliki spiritualitas. Setelah kekuatan terkumpul hingga tingkat yang cukup, ia dapat membuktikan Tao dan menjadi dewa. Ini pasti, bahkan jika itu adalah cacing makam roda, ia tetap sama. Raungan. Tampaknya keberadaan Wu Chen dirasakan. Serangga Lunmu meraung, berbalik dan langsung menggigit Wu Chen. Kekuatan serangannya sangat ganas. Orang kuat seperti Wu Chen adalah makanan terbaik baginya. Ia dapat memakannya, menyerap kekuatannya dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, sehingga kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Apakah kau mengenaliku? Wu Chen melihat cacing di makam roda dan mengetahui bahwa orang ini sudah mengincarnya. Orang ini sangat kuat. Orang biasa tidak dapat melakukannya. Jika mereka melakukannya, hanya akan ada satu akhir, yaitu kematian. Namun, ia tidak sama. Ketika dia berada di alam setengah dewa dan 6 kali surga, dia sudah mampu mengalahkan obsidian dari 100 teratas di alam semi-dewa, belum lagi obsidian dari tubuh gelap, jadi tidak diragukan lagi merupakan keputusan yang salah bagi orang ini untuk menyerangnya. Sayatan besar. Kekuatan Wu Chen, kekuatan yang dahsyat, meletus darinya. Itu menyapu seperti gelombang yang mengamuk. Itu luas dan kuat, menghantam semua sisi. Itu sangat ganas dan bergolak. Teknik pemotongan hebat, yang merupakan kekuatan supernatural hebat di zaman kuno, memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan peningkatan kultivasinya yang terus-menerus, kekuatan-kekuatan supernatural semacam ini secara bertahap berkembang. Begitu teknik pemotongan hebat itu keluar, kekuatan pemotongan yang tak terbatas itu langsung meledak. Ia menyebar ke seluruh dunia dan melesat turun menuju serangga di makam roda itu. Kekuatan serangannya sangat dahsyat, sangat ganas, melonjak ke segala arah. Bang! Ketika serangan serangga Lunmu belum mencapai Wu Chen, ia digulingkan oleh kekuatan pemotongan yang tak terbatas. Kekuatan pemotongan itu meledak, membuat serangga Lunmu menjerit tanpa henti, dan daging serta darahnya terpotong satu per satu. Pada saat ini, ia menyadari betapa mengerikannya lawan yang ditemuinya. Dibandingkan dengan orang lain, ia benar-benar berbeda dalam 2 level. Namun, ia lebih marah. Orang ini berani memotong daging dari tubuhnya. Ini adalah provokasi baginya. Ia harus mencabik-cabik pria ini hidup-hidup. Raungan. Dengan raungan, ia membuka mulutnya yang besar dan memuntahkan sejumlah besar cairan hijau tua, yang melesat turun menuju Ye Tian. 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia mendesak seluruh kekuatan tubuhnya. Kekuatan kekerasan itu meledak dan menyebar dengan cepat. Ia perkasa. Ia mengamuk selama 9 hari. Ia menggetarkan dunia. Ia menakutkan. Cahaya keemasan yang cemerlang dengan cepat berubah menjadi Raja Peri yang besar, berdiri di ruang ini. Raja Peri ini sangat besar ukurannya, dan keseluruhannya seperti raksasa, berdiri di ruang ini, sangat besar, kuat, dan marah. Cairan hijau tua itu sama sekali belum sampai ke Wu Chen. Cairan itu dihalangi oleh Raja Peri, tidak dapat menyebabkan setengah dampak pada Wu Chen. Kekuatan teror itu sangat hegemonik dan menakutkan. Raungan. Melihat Raja Abadi di luar tubuh Wu Chen, serangga Lunmu itu bahkan lebih marah. Cara orang ini terlalu kuat. Ia sangat menakutkan sehingga bahkan serangannya tidak berpengaruh apapun. Dengan raungan, putaran cacing makam ini langsung mengenai kepalanya dan bergegas ke Raja Peri.
Kekuatan besar itu, seperti palu yang berat, menghantamnya dengan keras. Itu sangat menakutkan dan menakutkan. Bang! Raja abadi itu gemetar hebat dan bergetar tanpa henti. Di bawah pengaruh kekuatan serangga rotunda, ada tanda bahwa dia tidak tahan. Hati Wu Chen terkejut. Kepala orang ini benar-benar keras. Dia berani memukul raja perinya secara langsung. Selain itu, kekuatan serangannya masih sangat ganas dan ganas. Aku ingin melihat seberapa keras kepalamu. Raja abadi tidak akan pernah mati. Kekuatan Wu Chen melonjak dengan minuman keras. Kecemerlangan yang cemerlang mencerminkan seluruh ruang. Itu sangat ganas, sangat mengerikan, dan sangat bergejolak. Itu mendorong kekuatan pertahanan Raja Peri ke ekstrim. Bam-bam, cacing makam roda terus-menerus menyerang, dan terus-menerus melancarkan serangan kuat pada Raja Abadi. Namun, Raja Abadi seperti tubuh Raja Kong yang kekal. Tidak peduli bagaimana cacing makam roda menyerang, tidak peduli seberapa keras dampaknya, ia tidak bergerak. Ini membuat serangga Lunmu marah, tetapi ia tidak berdaya terhadap Wu Chen, karena ia tidak dapat mengalahkan Raja Abadi atau menyerangnya. Api suci lembah. Pada saat ini, Wu Chen melancarkan serangan, hanya untuk melihat api yang ganas, dari tubuhnya melesat keluar, lurus keluar, meluap. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya berubah menjadi lautan api. Api itu bergulung-gulung, api itu melonjak, dan amarahnya mengguncang 9 hari. Itu sangat mendominasi. Raungan. Di bawah serangan api, serangga Lunmu bahkan lebih terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Wu Chen dapat menyemprotkan api yang begitu ganas, yang sungguh luar biasa. Di bawah api yang menyala-nyala, serangga makam roda itu menjerit melengking. Namun, ia lebih marah. Ia terus mengaum dan mengaum. Raungan itu mengguncang langit, angkasa, segalanya, kengerian dan bumi. Ia membuka mulutnya dan mengaum. Serangga rotunda itu memuntahkan seteguk besar cairan hijau tua, mencoba memadamkan api. Mencibir. Namun, nyala api ini terlalu ganas dan sombong. Bahkan cairan hijau tua dari serangga rotunda belum hancur, tetapi membuat nyala api menyala lebih kuat dan lebih menakutkan. Di bawah nyala api, serangga makam roda terus-menerus mengeluarkan jeritan melengking, dan suara teror itu seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka, yang sangat mengerikan dan sangat mengerikan. Pada saat ini, Wu Chen dengan tegas meningkatkan intensitas nyala api, energi teror, terus-menerus meletus, terus-menerus bergetar, terus-menerus melonjak, langsung menyebar ke seluruh tubuh serangga Lunmu, terus-menerus terbakar, terus-menerus meleleh, untuk membakar serangga Lunmu hidup-hidup. Di bawah nyala api yang begitu ganas, bahkan cacing makam roda tidak tahan. Ia tidak bisa berhenti menjerit, gemetar dan menakutkan, satu demi satu, melonjak keluar, bergetar dan terbuka. Itu sangat menyedihkan. Namun, Wu Chen tidak berniat untuk melepaskannya sama sekali. Dia terus-menerus mendesak kekuatan api yang mengerikan, bergulir dan bergulir, bergetar dan terbuka. Itu sangat menakutkan dan mengerikan. Dia ingin membakarnya hidup-hidup. Setelah terbakar selama setengah jam, serangga rotunda akhirnya tidak bisa menahannya. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah, dan seluruh tubuhnya telah terbakar menjadi kokas. Gelap, sangat menyedihkan. Melihat semua ini dengan tenang, mata Wu Chen penuh dengan dingin. Meskipun cacing makam bundar ini kuat, itu bukan lawannya, tetapi dibakar olehnya. Setelah membakar serangga Lunmu, Wu Chen tidak tinggal lama, dan pergi ke tempat yang lebih dalam. Setelah masuk jauh ke dalam makam, Wu Chen melihat lebih banyak orang, tetapi wajah semua orang tidak terlihat sangat baik, karena mereka menemukan bahwa ruang itu tidak penuh dengan harta karun seperti yang mereka kira sebelumnya, tetapi sepotong pasang surut. Di antara mereka menemukan satu atau dua harta karun sesekali, yang pada dasarnya terkorosi, tidak ada metode. Sayang, jika tempat penyimpanannya tidak berada di lingkungan yang baik, sangat mudah untuk mengalami masalah, karena laju korosinya akan sangat cepat, ketika mereka masuk, mereka telah terkorosi sepenuhnya, dan tidak ada residu sama sekali. Baiklah, ayo pergi. Membosankan. Mengapa kamu pergi? Kita belum masuk lebih dalam. Mengapa kamu pikir ada harta karun seperti itu di dalamnya? Yah, sulit untuk mengatakannya. Jika kamu ingin masuk dan masuk lebih dalam, aku tidak akan menghentikanmu, tetapi jika aku ingin keluar sekarang,
sebaiknya kamu tidak menghentikanku. Baiklah, karena kamu semua sudah keluar, apa yang masih kulakukan di sini? Ayo pergi, aku akan keluar bersamamu. Benar sekali, ruang di sini sudah lama membusuk. Tidak mungkin ada harta karun sama sekali. Tidak ada keraguan tentang itu. Kalau begitu, ayo kita pergi. Ayo kita keluar dan mencari makam lain untuk menemukan satu atau dua harta karun. Setelah mendengarkan percakapan orang-orang ini, Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sejujurnya, dia harus menyerahkan sebagian dari mereka, karena dari awal hingga sekarang, dia sama saja. Dia belum menemukan harta karun apapun, yang membuatnya merasa sangat marah. Sekarang dia hampir meragukan bahwa tidak ada harta karun yang bagus di sini. Namun, karakternya memang seperti ini. Karena dia ada di dalam makam, dia harus pergi ke ujung untuk melihat-lihat, atau mendapatkan beberapa barang berharga. Kalau tidak, dia tidak akan pernah pergi. Seperti yang dia tunjukkan dalam pelelangan, dia biasanya tidak menjual, tetapi jika dia menjual, dia harus merebut barang-barang itu. Ini tidak diragukan lagi. Wu Chen terus berjalan, tetapi dia ingin melihat apakah ada harta karun yang diperlukan di dalamnya. Setelah terbang untuk waktu yang lama, dia tidak tahu harus kemana. Wu Chen berhenti karena dia menemukan bahwa ada banyak orang berkumpul di satu tempat di depannya. Sepertinya dia menemukan sesuatu. Karena penasaran, Wu Chen lewat. Mengikuti pandangan mereka, pupil matanya mengecil. Di ruang di depan, udaranya sangat lembab, dan telah terkumpul menjadi air di tanah. Saya tidak tahu seberapa dalamnya. Di air ini, ada banyak peti mati yang mengapung di atas air. Selain itu, di sini suram, yang semakin mencerminkan kengerian di tempat ini. Sangat menakutkan dan menakutkan. Semua orang mati keluar. Orang-orang di sekitar tampak ketakutan oleh pemandangan ini, dan mereka berdiri di sana satu demi satu, tidak bergerak, seolah-olah mereka benar-benar bodoh. Ada apa? Bagaimana orang-orang ini bisa melakukan ini? Wu Chen telah menemukan beberapa kelainan. Meskipun di sini sangat menakutkan, orang-orang yang bisa datang ke sini adalah orang-orang biasa. Pikiran mereka sekuat besi. Bahkan jika mereka terkejut untuk sementara waktu, mereka harus bereaksi dengan cepat. Namun, orang-orang ini telah berdiri di sini sepanjang waktu tanpa bergerak, seperti mereka telah kehilangan jiwa mereka sepenuhnya. Orang-orang ini tidak mati. Wu Chen merasakannya dengan hati-hati, dan dia terkejut menemukan bahwa tidak ada napas pada orang-orang ini, bahkan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Saya tidak perlu memikirkannya, mereka pasti sudah mati. Namun, setelah pemeriksaan lebih lanjut, Wu Chen menemukan bahwa dia tidak menemukan bekas luka pada orang-orang ini, yang membuat orang merasa sangat aneh. Tidak ada bekas luka, tetapi bisa membunuh orang. Cara semacam ini terlalu mengerikan. Apakah peti mati ini melakukan sesuatu? Wu Chen fokus pada peti mati ini. Tidak aneh menemukannya di sini, karena mereka berada di kuburan. Adalah normal untuk menemukannya di kuburan. Namun, ada terlalu banyak peti mati yang ditemukan di sini. Melihat dari sini, ada ruang besar di depan kita, yang semuanya adalah peti mati seperti ini. Kita tidak dapat melihat berapa banyak peti mati yang ada dalam sekejap, yang jelas tidak normal. Selain itu, banyak sekali orang yang ditemukan di sini. Semuanya sudah meninggal dan tidak ada yang masih hidup. Ini juga menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu yang aneh di sini. Ini tempat yang sangat aneh. Setelah membaca sebentar, Wu Chen tidak menemukan apapun, jadi dia berniat untuk pergi. Di sini sangat mengerikan. Si bodoh itu dapat melihat bahwa pasti ada hantu di sini. Dia tidak ingin tinggal di tempat yang mengerikan seperti ini lebih lama lagi. Kalau terjadi sesuatu, itu tidak baik. Ayo pergi. Wu Chen menggelengkan kepalanya. Dia memutuskan untuk pergi dari sini dan mencari tempat lain. Wah, tepat saat Wu Chen hendak pergi, tiba-tiba, suara lolongan aneh keluar, bercampur dengan hawa dingin yang hebat, langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh Wu Chen kaku, seluruh orang itu tidak bergerak, darahnya membeku, jiwanya membeku, dan bahkan kekuatan hidupnya pun membeku. Tidak, tuannya dalam bahaya. Pada saat ini, api suci sugu di tubuh Wu Chen merasakan ketidaknormalan itu, dan segera meletus menjadi nyala api yang kuat. Nyala api yang ganas itu menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya.
Ah, ada semacam jeritan mengerikan dari Wu Chen. Sesuatu dipukul dan mengeluarkan jeritan melengking. Suara seperti itu, seperti hantu yang dikabarkan, sangat mengerikan dan mengerikan. Wu Chen menggigil sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, dia kembali beraksi. Apa ini? Mengerikan. Wu Chen merasa takut. Dia bisa mengatakan bahwa dia belum pernah melihat hal yang mengerikan seperti itu. Bahkan sekarang dia sangat kuat. Cara seperti ini dapat dikatakan tidak pernah terdengar dan tidak pernah terdengar. 9 hari di kota Xianwang. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Wu Chen segera mengubah kekuatannya menjadi Raja Peri yang besar, dan kekuatan yang sangat besar meletus darinya, seperti lautan emas yang terbakar dalam kobaran api. Pertahanan Xianwang, yaitu, tidak ada celah, cukup untuk menghadapi situasi serangan apapun, baik serangan yang tidak terlihat maupun yang terlihat, dapat muncul pada Xianwang. Millet, apa ini? Wu Chen bertanya kepada Sugu tentang api suci. Apa yang menyerangnya tadi dihancurkan oleh api suci Sugu? Aku tidak tahu, kata api suci. Apa, kamu tidak tahu? Wu Chen terkejut. Jelas bahwa benda semacam itu tadi dihancurkan oleh api suci Sugu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu benda apa itu? Tuan, aku tidak melihatnya, kata api suci Sugu. Wu Chen terdiam. Dia bahkan tidak tahu benda apa itu. Mungkin itu sesuatu yang tidak terlihat, atau terlalu cepat untuk diukur. Apakah kamu tahu apa yang aneh tentang benda ini? Ciri-ciri aneh. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya baru ingat bahwa benda ini sangat rapuh. Begitu api saya menyala, benda itu berubah menjadi abu. Mungkin karena benda ini rapuh dan mati terlalu cepat. Saya tidak menyadarinya. Terlalu rapuh. Wu Chen tercengang. Apakah benda ini bisa disebut renyah meskipun dia sedang dalam perjalanan? Mendongak dan melihat ke depan, peti mati yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan sesuka hati, seperti neraka. Sungguh menakutkan untuk melihatnya, apalagi memasukinya. Sulit membayangkan hal-hal buruk apa yang akan terjadi. Namun sebelum itu, ia diserang oleh serangan misterius yang tidak diketahui, yang terlalu mengerikan. Ketika ia menyerang, ia membekukan seluruh tubuhnya secara langsung. Ia belum pernah melihat serangan aneh itu sebelumnya. Jika bukan karena api suci lembah, ia akan mati seperti orang lain di sekitarnya. Setelah memikirkannya, Wu Chen berpikir lebih baik meninggalkan tempat ini lebih awal. Di sini terlalu aneh. Jawab sayap cahaya naga itu. Wu Chen mengaduki naga itu, melebarkan sayapnya, dan kekuatan yang kuat meledak keluar, seperti gelombang kasar, menyapu keluar, mengguncang dan membuka, menyerang ke segala arah. Di bawah aksi sayap cahaya Yinglong, Wu Chen dapat terbang dengan lancar bahkan jika ia mendesak tubuh Raja Abadi. Jika tidak, kecepatannya akan sangat lambat. Tepat ketika ia akan pergi, tiba-tiba, ruang di sekitarnya terguncang dengan keras, air yang tak berujung, goncangan yang melonjak, menggulung gelombang besar, yang bergulung dan bergerak ke arahnya. Bang! Gelombang besar itu sangat dahsyat dan menghantam Wu Chen. Mereka menyerbu turun dan menyerbu Raja Peri. Raja Peri gemetar hebat dan terus-menerus gemetar, dan diserang oleh serangan yang mengerikan. Tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerang pada akhirnya. Melihat ini, Wu Chen tahu bahwa benda rahasia itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melancarkan serangan ganas padanya. Sayap cahaya. Tiba-tiba, Wu Chen melihat bahwa sayap cahayanya hancur. Dia tahu bahwa air di sekitarnya lah yang menghancurkan sayap cahayanya. Air ini sangat korosif. Jawabannya terhadap sayap cahaya naga bukanlah sayap biasa, tetapi sayap naga. Kekuatan dan keteguhan sayap naga benar-benar tak tertandingi. Namun, bahkan sayap naga telah terkikis sekarang, yang benar-benar mengerikan. Raja Abadi tidak akan pernah mati. Wu Chen memainkan semangat 12 poin, energi yang sangat besar, keluar darinya, mengalir ke Raja Peri, meningkatkan kekuatan Raja Peri, dan mendesak kekuatan Raja Peri ke keadaan terkuat. Segala sesuatu di sini begitu misterius sehingga dia harus menganggapnya serius. Kalau tidak, dia tidak tahu bagaimana cara mati. Di dunia ini, ada berbagai macam hal misterius. Beberapa dari hal-hal ini sangat mengerikan dan memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Bahkan jika yang kuat di alam dewa sejati bertemu, itu mungkin akan hancur. Dalam menghadapi hal-hal seperti itu, bahkan dia penuh dengan rasa kagum. Bang! Gelombang besar, luar biasa,
Energi yang melonjak, menghantam Raja Abadi dengan keras, membuat Raja Abadi gemetar hebat, bergetar tanpa henti, bahkan menghasilkan tanda-tanda retak. Serangan seperti itu mengerikan. Anda harus tahu bahwa pencapaian Wu Chen telah mencapai tingkat setengah alam dewa dan 9 surga, dan pemahamannya tentang Raja Peri telah mencapai tingkat yang sangat dalam. Kekuatannya juga sangat kuat. Dia tidak dapat menggerakkan Raja Peri bahkan untuk serangan umum. Misalnya, cacing makam roda cukup kuat. Namun, itu masih tidak dapat mengguncang Raja Perinya, namun, serangan semacam ini benar-benar menyebabkan Raja Abadinya retak. Dapat dilihat betapa mengerikannya intensitas serangan semacam ini. Perbaiki untukku. Cahaya keemasan yang cemerlang keluar darinya dan mengalir ke Raja Abadi. Cahaya yang cemerlang, melonjak dan bergetar liar, memperbaiki semua retakan yang disebabkan oleh serangan tadi. Menghadapi serangan energi misterius, Wu Chen harus memastikan stabilitas setiap tautan tanpa kesalahan. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Wow, pada saat ini, gelombang besar meluncurkan serangan lain, energi yang mengerikan, menggulung kekuatan tanpa akhir, melonjak turun, bergegas ke Raja Peri.